Berikut informasi terkini terkait mengenai penyaluran bantuan sosial PKH, BPNT atau sembako, baik untuk penyalur PT Pos Indonesia, Bank BNI, BRI, Mandiri, maupun BSI. Bagi yang sudah cair bantuannya maupun yang belum cair bantuannya. Nah, kira-kira sampai proses mana ya penyaluran PKH dan BPNT atau sembako di bulan April ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan juga akan saya informasikan terkait mengenai bantuan sosial tambahan berupa pangan, beras 10 kg bagi KPM PKH dan KPM BPNT. Apakah KPM BPNT dan KPM PKH semuanya akan mendapatkan bansos pangan beras tersebut? Nah, ternyata tidak semuanya. Nah, siapa saja KPM PKH dan KPM BPNT yang masuk dalam kategori seperti apa yang tidak diberikan atau tidak dikasih bantuan sosial berupa beras 10 kg tersebut? Nah, simak videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkini mengenai kabar penyaluran atau pencairan bantuan PKH, bantuan sembako atau BPNT, baik yang dari penyalur PT Pos Indonesia, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BSI, baik yang sudah cair atau sudah salur, maupun yang belum cair. Nah, apakah ini masih ada harapan kira-kira sampai proses mana ya pencairan bantuan PKH dan juga BPNT di pertengahan bulan April ini ya, hampir memasuki pertengahan bulan April ini. Nah, kemudian nanti juga akan saya jelaskan terkait mengenai bonus tambahan berupa bantuan pangan beras 10 kg bagi KPM PKH dan KPM BPNT. Apakah semuanya KPM ini dapat? Nah, ternyata tidak semua dapat ya. Jadi hanya KPM yang masuk dalam kategori berikut ini yang akan mendapatkan bansos pangan berupa beras 10 kg tersebut. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, kira-kira sudah sampai sejauh mana ya progresnya, capaiannya untuk kabar terkini pencairan bantuan PKH maupun bantuan sembako atau BPNT di tahun 2023 ini. Nah, kita ketahui sendiri bahwasanya bantuan PKH tahap 1 itu sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Maret tahun 2023 kemarin, sejak bulan kemarin ya. Dan itu yang pertama kali disalurkan itu adalah yang didahului adalah melalui kartu KKS, melalui bank penyalur. Seperti yang pertama itu terpantau cair duluan Bank BRI, disusul Bank BSI, Bank Mandiri dan Bank BNI. Nah, ini PKH tahap 1. Kemudian disusul lagi pencairannya oleh KPM yang penyalurnya adalah PT Pos Indonesia. Nah, kenapa kok Bank BTN nggak ada? Karena semuanya yang penyalurnya Bank BTN itu semuanya beralih di PT Pos Indonesia, kecuali 83 kabupaten kota yang memang ditetapkan itu sejak awal penyalurnya adalah PT Pos Indonesia, yakni di daerah terpencil, daerah terluar, dan daerah tertinggal. Nah Sobat YouTube, data yang sudah tersalurkan itu per akhir Maret kemarin, itu yang dipaparkan oleh Ibu Menteri Sosial terkait mengenai PKH ketika rapat dengan Komisi 8 kemarin. PKH tahap 1 yang sudah tersalurkan atau tercairkan itu adalah sekitar 9.592.182 KPM PKH. Nah, ini
Ternyata yang masih proses untuk penyaluran PKH tahap 1, ini bagi yang belum cair ya, itu adalah 407.000 kpm ya, kurang lebih 407.000 kpm, baik yang melalui POS, BNI, BRI, Mandiri maupun BSI. Kemudian sedangkan bantuan sembako atau BPNT itu yang sudah tersalurkan itu se-Indonesia ada sekitar 17,1 juta kpm. Ya, jadi yang belum tersalurkan itu masih banyak sekali ya ternyata bantuan sembako atau BPNT-nya, baik yang lewat kartu KKS maupun yang lewat POS. Nah, yang paling banyak ini yang lewat kartu KKS. Yang lewat POS ini ada sekitar 34.000 kpm yang masih diproses penyalurannya, itu tapi data Maret kemarin ya. Kemudian yang BRI 46.000 kpm, Mandiri 26.000 kpm, BSI 2.600 kpm, kurang lebih segitu ya. Dan Bank BNI ya. Nah, ini yang banyak ditanyakan di kolom komentar di setiap video saya. Banyak KPM PKH maupun BPNT yang bank penyalurnya itu KKS-nya Bank BNI, ini yang cair ini masih PKH-nya duluan. Jadi BPNT atau sembakonya masih banyak yang belum cair, belum masuk di kartu KKS. Karena alokasi BPNT dan sembako yang lewat kartu KKS itu alokasinya 2 bulan, yakni Januari dan Februari. Nah, untuk Bank BNI sendiri, KPM yang masih proses penyaluran BPNT atau sembakonya itu masih ada sekitar 1,5 juta KPM yang belum mendapatkan atau belum ditransfer saldo BPNT-nya alokasi bulan Januari dan Februari. Nah, ini jadi harap bersabar ya untuk memastikan apakah Anda masih ada harapan dapat BPNT atau sembako di tahun 2023 ini untuk mulai awal alokasi Januari dan Februari. Itu bisa mengeceknya sekarang di cekbansos.kemensos.go.id. Nah, jika di situ keterangannya BPNT atau sembakonya periode Januari sampai Februari 2023 dan keterangannya mungkin proses SPM atau SPM itu. Nah, berarti masih ada harapan untuk cair bantuannya, untuk saldonya masuk di kartu KKS. Jadi jangan khawatir ya, karena masih ada banyak yang masih diproses ya, saldo sembako maupun PKH tahap 1-nya. Nah, itu ya Sobat YouTube semuanya terkait mengenai update terkini. Kalau untuk per bulan April ini kami belum dapat data yang sudah proses salurnya dan yang belum atau yang masih proses ya, dan yang sudah tersalurkan berapa, yang masih proses berapa, ini kami belum mendapatkannya. Yang jelas sampai saat ini masih ada di beberapa daerah yang masih terjadwalkan untuk disalurkan bansos PKH tahap 1 dan sembako atau BPNT di tahun 2023 ini. Untuk yang lewat POS BPNT kan Januari sampai Maret langsung dapat 3 bulan. Tapi yang lewat kartu KKS itu hanya Januari dan Februari. Untuk alokasi bulan Maret kapan? Nah, kita juga masih belum mendapatkan info ya susulannya. Ya, semoga saja secepatnya. Kalau nggak sebelum Lebaran, ya pasti setelah Lebaran ya. Nah, berikutnya adalah terkait mengenai bansos bonus tambahan berupa bahan pangan berupa beras 10 kg. Ini yang sudah mulai disalurkan di berbagai daerah di Indonesia. Di wilayah kami ini mulai hari ini jadwalnya ya, hingga sampai tanggal 17 April. Jadi yang pasti sebelum Lebaran, ini semua daerah pasti akan memaksimalkan untuk disalurkan semuanya, yakni beras 10 kg dari Bulog, yang menyalurkan adalah PT POS Indonesia. Dan ternyata memang sasarannya ini kan se-Indonesia itu sekitar 21,3 juta KPM PKH dan KPM BPNT ya. Tapi ternyata berdasarkan surat dari PT POS Indonesia, kalau di wilayah kami adalah di daerah Banyuwangi, ini ternyata pemerintah desa atau kelurahan ini nanti diberikan kewenangan untuk menerima surat panggilan dari PT POS Indonesia yang ditujukan kepada penerima bantuan pangan. Selanjutnya ini dikasih kewenangan pemerintah desa dan kelurahan untuk memverifikasi dan memvalidasi calon penerima bansos pangan beras 10 kg tersebut perihal kelayakan atau ketidaklayakan. Nah, tidak layaknya itu karena jika KPM tersebut sudah mampu, sudah kaya, atau mungkin pindah keluar kota, atau meninggal.
tanpa ahli waris ya. Kalau ada ahli warisnya ini masih bisa diambil mungkin ya. Kemudian KPM tersebut datanya ganda dan tidak ditemukan. Nah, itu yang menyebabkan kategori KPM yang tidak bisa menerima atau tidak bisa cair bantuan sembako, maksud saya bantuan pangan berupa beras 10 kg atau bonus tambahan tersebut untuk alokasi bulan Maretnya. Jadi nanti itu yang akan memverifikasi adalah pihak pemerintah desa atau kelurahan. Jadi mereka itu nanti akan membuat seperti surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi nanti bisa diganti juga langsung KPM yang akan mendapatkan sembakonya. Nah, ini syaratnya, tapi yang bisa diganti hanya yang sudah saya sebutkan tadi. KPM yang meninggal, kemudian yang tidak berada di tempat atau di luar kota ya. Kemudian tadi meninggal tapi tanpa ahli waris. Kemudian yang sudah kaya ini bisa diganti, datanya ganda dan tidak ditemukan tadi. Jadi itu ya, nanti yang bertanggung jawab untuk membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu adalah pemerintah desa atau pemerintah kelurahan. Itu nanti yang bisa menggantinya. Jadi yang jelas ya semua bantuannya itu ya harus tersalurkan semuanya karena kuotanya sudah segitu ya. Jadi digantinya juga ya warga yang tidak mampu dan tidak pernah mendapatkannya, itu yang pasti nanti. Oke, demikian info dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.